Ya, kita lanjutkan sekarang adalah contoh laporan keuangan neraca dari perbankan syariah yang lengkap ya. Nah, Anda perhatikan pertama dari sisi judul. Kalau Anda perhatikan dari sisi judul ini di atasnya itu nama banknya, PT Bank Syariah apa misalnya. Kemudian yang kedua di bawahnya itu neraca. Dan yang ketiga, baris ketiga itu adalah per 31 Desember tahun berapa. Nah, ini tolong Anda perhatikan ya. Ada perbedaan antara neraca dengan laporan rugi laba. Kalau di neraca itu per 31 Desember, artinya data-data yang ada di dalam neraca ini hanya menggambarkan angka yang ada ya pada tanggal tersebut, yaitu pada tanggal 31 Desember. 1 Januarinya sudah berubah. Atau sebelumnya 29 Desembernya itu beda itu kan. Jadi untuk neraca Anda jangan lupa nanti ya cantumkannya itu per tanggal dibuatnya. Nanti beda dengan laporan rugi laba ya. Baik, kita lihat ini di kolom aktiva, kita lihat mulai penyusunannya itu dari harta yang paling liquid ya. Terus ke bawah sampai kemudian aktiva tetap. Jadi dalam bank syariah itu dimulai dengan kas, kemudian penempatan pada BI, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, kemudian efek-efek atau surat-surat berharga. Nah, masuk berikutnya itu adalah piutang maupun pembiayaan ya. Itu yang saya katakan tadi. Untuk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah, salam dan istisna itu merupakan piutang karena hubungannya adalah utang piutang. Sementara untuk pembiayaan mudharabah dan musyarakah itu hubungannya itu mitra. Jadi dia sebenarnya bukan piutang tapi kontribusi bank dalam pembiayaan. Nah, berikutnya ada persediaan yaitu aktiva untuk dijual kembali ya, ada aktiva yang diperoleh untuk ijarah, ada aktiva istisna dalam penyelesaian, ini yang masih milik bank, kemudian penyertaan bank, dan terakhir adalah aktiva tetap dan juga akumulasi penyusutannya. Ini komponen lengkap yang ada dalam neraca di sebelah debit atau sebelah kiri ya. Sementara di sebelah kanannya Anda lihat ada kewajiban, kemudian ada investasi tidak terikat, dan ada ekuitas atau modal perusahaan. Kewajiban mulai dari kewajiban yang paling harus segera dipenuhi, kewajiban segera ya. Kemudian simpanan dalam bentuk giro maupun tabungan wadiah. Kemudian kewajiban lainnya, misalnya hutang salam, hutang istisna kepada nasabah, kewajiban kepada bank lain, dan seterusnya. Termasuk juga ini hutang yang sebenarnya sudah jatuh tempo tapi belum dikeluarkan, misalnya zakat, pajak maupun yang lainnya. Komponen yang kedua itu investasi tidak terikat, yaitu yang ada dua ya, ada investasi tidak terikat bukan bank, yaitu tabungan dan deposito mudharabah. Kemudian yang kedua investasi tidak terikat pada bank. Ya, ini bisa bukan bank, misalnya BMT, koperasi maupun yang lainnya. Ini adalah investasi tidak terikat pada bank yang lain. Nah, yang terakhir adalah komponen modal atau ekuitas ya. Jadi di sana ada modal disetor, ada tambahan modal disetor, serta ada laba ditahan ya. Retained earning yang bisa negatif, bisa positif. Itu contoh laporan keuangan yang lengkap. Berikutnya itu adalah laporan rugi laba. Jadi kalau kita lihat di perbankan syariah, laporan rugi laba ya maupun sebenarnya bank umum juga itu ini tahapan-tahapan penyusunannya gitu kan, atau angka-angka yang harus muncul ya yang dilaporkan dalam laporan laba rugi. Yang pertama pendapatan operasi utama, artinya pendapatan yang didapatkan dari kegiatan utama perusahaan. Ya kalau di bank tadi hasil dari pembiayaan ya, baik akad jual beli maupun akad
syirkah gitu ya. Nah, dikurangi, nah itu hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Nah, hak pihak ketiga itu apa? Yang pertama ya, bagian keuntungan ya, di sini bagian keuntungan atau kerugian yang diberikan kepada pemilik dana hasil investasi selama periode laporan. Nah, ini menarik, ini tidak dapat diperlakukan sebagai biaya atau pendapatan ya kan. Kenapa? Karena pihak-pihak ketiga ya. Jadi bukan biaya juga bukan pendapatan. Nah, sehingga itu menjadi pengurang. Nah, hasilnya itu adalah pendapatan mudorib atas pengelolaan dana, yaitu pendapatan mudorib, pengelola bank, ya, dalam hal ini, yaitu mengelola dana dari nasabah, kemudian ditambah dengan pendapatan operasional lainnya, dikurangi dengan beban-beban, itulah sebenarnya profit atau pendapatan bank. Itu laporan keuangannya, rugi labanya. Nah, jadi kalau kita lihat, ini refresh kembali ya. Di sini ada akun-akun yang ada dalam akuntansi syariah ya. Kalau kita lihat, di sini ada dari sisi pasifa ya, itu menggambarkan sumber dana ya. Kita lihat yang dana itu kemudian dikelola ya. Nah, ini merupakan pendapatan operasi utama perusahaan ya. Kemudian ada kewajiban, ya ada kewajiban itu apa? Wadiah, ya, yang sifatnya dhamanah, ya kan. Nah, kemudian juga ada dana syirkah temporer, ya, seperti mudorobah atau musyarakah, mutlakoh misalnya. Kemudian ada prinsip syariah lainnya. Kemudian bagi hasil ini didapatkan dari mana? Dari hasil pengumpulan dana-dana yang didapatkan dari masyarakat. Nah, kemudian nanti ini tadi ada hak pihak ketiga. Hak pihak ketiga itu kemudian diperhitungkan di sini ketika perusahaan menghitung pembagian hasil usaha ya kepada pihak-pihak yang terkait. Kemudian ada komponen pendapatan operasinya tadi ya. Ini ada bagi hasil ya yang didapatkan oleh bank, kemudian pendapatan neto, keuntungan jual beli, kemudian pendapatan. Dan ini semua masuk nanti komponennya itu ke perhitungan pembagian hasil usaha lembaga keuangan syariah. Yang nanti ini menjadi pendapatan hasil LKS, kemudian ditambah dengan pendapatan operasi lainnya, dikurangi dengan beban-beban lembaga keuangan syariah. Inilah laporan rugi atau laba yang didapatkan oleh perbankan syariah. Nah, ada memang ini tadi ya komponen pendapatan lain-lain. Apa komponen pendapatan lain-lain? Pertama fee ya, di mana bank sebagai agen ya yang mempertemukan antara dua nasabah ya, kreditur dan debitur. Kemudian pendapatan berbasis fee yang lainnya atau jasa yang lainnya. Itu ya akun-akun dalam akuntansi syariah. Sehingga di sini kita lihat ada aset nih tadi ya, ini masuk pengelolaan dana, ada investasi ya yang dikeluarkan baik dengan dengan akad jual beli maupun akad syirkah, kemudian ada akad ijarah, ada piutang yang lain-lain. Nah, ini kalau kita lihat, kita bandingkan apa sih perbedaan antara laporan perbankan syariah dengan perbankan konvensional ya. Nah, sebelum ke situ Anda lihat judulnya ya. Ini 3 baris paling atas. Yang pertama menunjukkan PT banknya, yang kedua jenis laporannya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang neraca, ini laporan rugi laba. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, yang ketiga ini. Jadi jangan menulis untuk laporan rugi laba keterangannya itu per 30 Desember. Ini keliru. Jadi kalau laporan rugi laba keterangannya itu adalah untuk periode yang berakhir. Maksudnya apa? Data-data yang muncul di sini itu bukan untuk 1 hari,
tapi data-data yang merupakan akumulasi selama satu periode. Makanya nggak tepat kalau laporan rugi laba itu disebutkan per 31 Desember, tapi harus ini ya, untuk periode yang berakhir, yang itu menggambarkan satu periode. Nah, baik kita lihat di perbankan syariah itu ada pendapatan operasi utama, ya. Ada pendapatan dari jual beli, ada pendapatan dari sewa, ada pendapatan dari bagi hasil, serta pendapatan operasi utama lainnya. Sementara kalau kita lihat di perbankan konvensional itu ada berbagai pendapatan, ya. Ada pendapatan bunga, ada komisi juga, ada beban provisi dan komisi. Sebenarnya ini merupakan apa istilahnya, pendapatan yang diperoleh sebenarnya yang merupakan apa istilahnya itu dari konvensional itu. Jadi ini menarik itu kan. Di sini sebutkan beban provisi dan komisi. Artinya sementara dianggap beban, nanti sebenarnya pendapatan yang harus kemudian diterima oleh bank gitu kan. Ya. Kemudian ada keuntungan dan kerugian penjualan efek, keuntungan atau kerugian investasi, ya. Kemudian kerugian transaksi valuta asing, ada pendapatan dividen dan lain-lain, baru di akhirnya itu beban administrasi dan beban umum. Nah, sementara di perbankan syariah itu ada hak pihak ketiga atas bagi hasil investasi tidak terikat. Nah, kemudian pendapatan operasi lainnya, nah baru kemudian dikurangi dengan beban operasi, ya. Kemudian hasilnya adalah pendapatan non operasi, kemudian beban non operasi dikurangi zakat dan pajak. Itulah hasil akhir laba atau profit dari perusahaan. Ya. Itu berikutnya kita lihat bagaimana hubungan antara neraca ya dengan laporan rugi laba. Ini accrual basic ya dasarnya. Anda lihat deh kan. Jadi di dalam neraca itu ada salah satunya itu adalah aktiva produktif ya. Aktiva produktif ini itu nanti yang akan menjadi sumber pendapatan bagi bank ya, baik dalam bentuk margin kalau itu akadnya jual beli ya, ataupun bagi hasil kalau akadnya itu adalah syirkah. Nah, ini nanti akan menjadi pendapatan bank yang diakui ya sesuai dengan periode ya, yang ini dasarnya itu adalah cash basic ya. Jadi kemudian ada juga yang nanti pendapatan bank yang sifatnya itu adalah accrual ya. Accrual basic ini baru pengakuan ya kan. Nah, yang kemudian dibagikan nanti ya kalau kita lihat yang ini akan menjadi dasar untuk distribusi pendapatan di mana bank menggunakan pendekatan revenue sharing itu adalah ini, yaitu pendapatan yang dihitung dasarnya itu cash basic. Jadi kalau accrual basic itu belum diakui, belum dibagikan ya kan, karena itu belum real diterima. Nah, sehingga ini yang nanti akan menjadi ya hak, jadi distribusi pendapatan ini cash yang berdasarkan cash basic ini yang diberikan kepada nasabah ya, itulah yang merupakan pengurang dari pendapatan utama ya kan, yang sebenarnya merupakan hak atas pihak ketiga. Jadi sehingga kalau kita lihat ini pendapatan yang didapatkan oleh bank yang didasarkan cash basic ditambah pendapatan yang didasarkan pada accrual basic dikurangi hak pihak ketiga atas bagi hasil, maka inilah yang sebenarnya pendapatan mudorib di mana bank sebagai pengelola dana dari masyarakat. Ditambah pendapatan operasi lainnya dikurangi beban-beban, inilah hasilnya laba rugi. Nah, itu saya kira hubungan antara neraca dan rugi laba yang sama-sama yang menggunakan dasarnya itu accrual basic gitu kan. Nah, di sini ada akun performing gitu kan, yang sebenarnya merupakan rekening administratif. Nah, baru di sini
ada equity ya di neraca itu. Nah, kalau equity ini nanti akhirnya laba rugi yang kemudian dihasilkan itu akan menambah equity kalau itu laba dan akan mengurangi equity kalau pada periode tersebut bank mengalami kerugian. Itu kita lanjut lah. Nah, bagaimana kemudian penyajian laporan arus kas? Ya, kalau kita lihat di sini laporan arus kas itu harus disajikan sesuai dengan PSAK nomor 2. Jadi berarti kalau kita lihat PSAK 1 PSAK 101 itu secara umum. Tapi kalau untuk penyajian arus kasnya tetap mengacu kepada PSAK 2 untuk laporan arus kasnya dan PSAK 31 untuk akuntansi perbankannya. Ya. Nah, sementara untuk laporan perubahan ekuitas itu disajikan harus dengan sesuai dengan PSAK 1, yaitu penyajian laporan keuangan. Jadi kalau saya katakan tadi, jadi akuntansi syariah itu bisa menginduk pada PSAK syariah maupun juga PSAK yang lainnya ya yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, ini saya kira ini beberapa contoh ya yang lebih lengkap penyajian laporan perubahan dana investasi tidak terikat ya. Ini di dalamnya seperti biasa nama bank, kemudian laporan perubahan dana investasi tidak terikatnya. Nah, ini keterangannya dari saldo awal, kemudian jumlah unit investasi. Anda lihat di sini ada portofolio masing-masing A, B ya. Ini ada A, B, ini tahun sekarang dan tahun sebelumnya sama, tahun sekarang tahun sebelumnya. Ini jumlah. Nah, ini keterangan-keterangan yang harus kemudian ada dalam laporan perubahan dana investasi tidak terikat. Nah, ini contoh ya. Tadi saya katakan ini contoh lengkap laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil. Atau laporan gabungan ya antara kan bank itu ada anak cabangnya ya, cabang dan pusat, kemudian dikonsolidasi, maka hasilnya itu adalah laporan rekonsiliasi untuk keseluruhan. Nah, sekali lagi jangan lupa di keterangannya itu adalah untuk periode yang berakhir. Jangan menggunakan per 31 Desember. Nanti kalau Anda pada saat tes ujian menulis laporan rugi laba atau laporan pendapatan di dalamnya per 30 Desember itu akan mengurangi nilai karena berarti Anda nggak paham itu kan nggak mengerti ya. Tapi jangan terbalik nanti kalau neraca Anda menggunakan untuk periode, kalau rugi laba misalnya untuk per, nah itu lebih parah lagi gitu kan. Baik, kita lihat ya. Jadi di sini dilaporkan dalam laporan rekonsiliasi atau gabungan pendapatan dan bagi hasil. Yang pertama itu adalah digabungkan berarti seluruhnya itu ada pendapatan operasi utama. Yang ini accrual ya. Accrual kemudian dikurangi ini pendapatan tahun berjalan yang kasnya belum diterima ya. Ada margin morobaha dan seterusnya, ada hak bagi hasil. Nah, inilah didapatkan total ya. Total kemudian ditambah dengan apa? Ya, pendapatan dan periode sebelumnya yang kasnya belum diterima pada periode berjalan. Ini menambah gitu kan. Jadi pengurangnya itu adalah tahun berjalan. Kalau ini tahun sebelumnya. Yang tahun sebelumnya berarti menjadi realisasi pendapatan pada tahun bersangkutan. Jadi Anda perhatikan kalau pendapatan tahun berjalan yang berdasarkan accrual tadi itu mengurangi ya. Sementara pendapatan periode sebelumnya yang awalnya accrual sekarang sudah real menjadi kas, maka itu menambah dari pendapatan operasi utama perusahaan. Sehingga didapatkan nanti inilah pendapatan utama operasi utama yang didasarkan kepada cash basic. Itu kemudian kita lihat berikutnya laporan yang harus kemudian dibuat oleh bank itu adalah laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Jadi di laporan ini ya itu disebutkan sumber dananya dari mana saja ya kan. Yang pertama jelas berarti zakat pemilik, artinya perusahaan yang memperoleh zakat dari karyawannya ataupun dari transaksi-transaksi yang lainnya. Kemudian zakat yang diperoleh dari nasabah
ya. Misalnya ada tabungan, itu biasanya pada angka tertentu itu wajib kemudian dipotong zakatnya, gitu kan. Tentu dengan izin ya, seizin dari nasabah. Kemudian zakat yang berasal dari masyarakat yang disetorkan, kemudian ada infak dan sodako. Ini harus dilaporkan juga terpisah dari zakat. Kenapa? Karena nanti penggunaan dari dana zakat itu berbeda dengan penggunaan dana infak dan sodako. Kemudian dikurangi oleh penggunaan dana, saya kira. Nah, ini untuk penggunaan dananya menggunakan akun yang dibatasi, yaitu berdasarkan 8 asnaf ya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, nanti ini ada bagian mu'alaf ya. Bagian amil. Bagian amil itu adalah biasanya pengelola, dalam hal ini bank syariah gitu ya. Itu, nah kemudian setelah ini pendapatannya ya, kemudian dikurangi penggunaan, berarti total sisanya berapa gitu kan. Bisa ada kenaikan atau penurunan, kemudian ada saldo awal, kemudian kenaikan atau penurunan ditambah saldo awal, jadilah saldo akhir. Nah, ini harus disajikan 2 periode ya minimal ya, lebih baik 3 ya, tapi minimal 2 untuk menggambarkan yaitu perkembangan kenaikan atau penurunan dari masing-masing akun atau perkiraan. Itu kemudian ada laporan sumber dan penggunaan qardul hasan. Ya, sumber qardul hasan pernah kita bahas pada pada pertemuan sebelumnya. Misalnya berasal dari ini ya, kalau di sini kita lihat denda ya. Denda atau ada istilah pendapatan non halal. Nah, ini masuk qardul hasan ya. Ada juga infak dan sedekah dari bank syariah sendiri, ada sedekahnya, ada pengelolaan wakaf, misalnya hasil dari mengelola wakaf, kemudian pengembalian dan kebaikan produktif, dana qardul hasan yang didistribusikan dalam bentuk bantuan usaha ya. Jadi bentuknya utang, dia harus dikembalikan tanpa ada akad bagi hasil. Fiur namanya pinjaman ya kan. Kemudian penggunaannya untuk apa aja? Ini ada 2 biasanya. Pertama tadi, dana kebajikan yang produktif. Yang produktif itu artinya dijadikan modal ya. Nah, ini untuk usaha kecil menengah biasanya, dan nanti harus dikembalikan ya kan. Karena biasanya ini dianggap sebagai dana bergulir yang akan digunakan kepada yang lainnya. Kemudian sumbangan atau hibah, nah ini mutlak, ya ini tidak kembali lagi, bentuknya sumbangan atau hibah kepada pihak tertentu. Nah, sumber dana kebajikan dijumlahkan, penggunaannya juga dijumlahkan, kemudian dikurangkan, maka akan muncul di sini hasilnya kenaikan atau penurunan, ditambah saldo awal, maka inilah saldo akhir ya, dana yang berasal dari qardul hasan. Nah, berikutnya seperti yang pernah kita bahas sebelumnya, ada catatan atas laporan keuangan. Apa isinya? Minimal ada 3 poin saya kira dalam catatan atas laporan keuangan yang harus disajikan. Yang pertama kita lihat itu adalah informasi dasar ya. Informasi dasar terkait dengan apa? Penyusunan laporan keuangan. Ya. Ini termasuk ya beberapa keterangan penting ya di perusahaan tersebut. Kemudian ada kebijakan akuntansi yang dipilih, misalnya penyusutan, metode yang digunakan apa misalnya. Termasuk juga tadi ketika bagi hasil dengan nasabah ya, apakah metodenya menggunakan revenue sharing atau profit and loss sharing. Kemudian transaksi penting yang lainnya, yang material ya, yang perlu dijelaskan seperti yang kita jelaskan di awal, bahwa ada transaksi-transaksi yang material yang itu menggantung, itu harus kemudian dilaporkan di catatan atas laporan keuangan. Kemudian informasi yang diwajibkan PSAK namun tidak disajikan dalam laporan keuangan, diinformasikan apa itu kan. Kemudian informasi tambahan yang diperlukan dalam rangka penyajian laporan keuangan secara wajar.
Itu catatan atas laporan keuangan. Nah, ini berikutnya kita lihat ya, contoh-contoh laporan keuangan. Saya ambil contoh 2 di sini, ada bank, ada institusi syariah dalam bentuk asuransi atau takaful. Baik, kita lihat contoh ya. Ini cepat aja ya, karena ini hampir selesai. Waktunya cukup panjang juga ini, hampir 1,5 jam ini. Baik, kita lihat yang pertama ini neraca ya. Kalau Anda perhatikan di sini ada neraca ya. Laporan posisi keuangan ya, neraca ya. Neraca per, nah ini kita lihat 31 Desember karena ini disajikan 2 tahun ya. 31 Desember 2021 dan 2022. Tahun 2011 dan 2012 ya. Ini yang sekarangnya. Ini tahun laporan berikutnya. Nah, Anda lihat ini ada catatan. Catatannya nanti dibaca di mana? Nah, ini 2A misalnya. Nanti lihat apa catatan yang terkait dengan 2A ini ya. Misalnya ini berarti catatan terkait dengan kas. Apa isinya? Nanti Anda bisa baca di catatan atas laporan keuangan. Nah, ini komponennya tadi mulai kas, giro dan seterusnya. Ini di kolom berikutnya ya. Ada kolom yang terkait dengan piutang. Ini kas ya, kemudian ada juga piutang ya yang merupakan hak ya perusahaan ya. Ini di kolom debitnya sebenarnya ya. Nah, di bawahnya itu ada nanti kewajiban ya. Jadi ini Anda bisa lihat nanti ya, ini contohnya ya kan dari laporan posisi keuangan atau neraca. Kemudian Anda bisa lihat ini contohnya laporan rugi laba komprehensif ya, gabungan. Nah, ini lihat ya. Ini tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember. Periode berarti menunjukkan bukan per tanggalnya ya. Ini juga nanti Anda lihat ada catatannya. Apa catatannya? Nanti biasanya dilihat di catatan atas laporan keuangan. Kemudian ini sama ya lanjutannya. Ini pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudorib ya. Nah, ini nanti ada pendapatannya ini. Kemudian ini pengurangnya ya. Pengurangnya nanti ada penambah, kemudian ada pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Itu ya. Nah, ini contoh laporan sumber dan penyaluran dana zakat tadi ya, ini ada catatannya juga, nanti bisa dilihat apa sih catatannya ya. Kemudian ini seperti biasa 2 tahun ditampilkan 2012 2011. Ini sumbernya ya, ini bicara tentang sumbernya dan ini kemudian penyalurannya dan ini adalah saldo akhirnya. Itu kemudian ini hampir sama ya, cuma ini adalah dana kordul hasannya atau laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan juga sama. Yang membedakannya ini ada keterangan catatannya, yang membedakan itu sumbernya aja ya. Kalau zakat dari zakat, sumber kordul hasan ini kalau kita lihat ini hanya ada 3 ya kan, 4 ada denda, ada sumbangan atau hibah, ada penerimaan non halal ini, ada juga dana sosial lainnya. Kemudian alokasinya untuk apa? Nah, kemudian di akhirnya ini menggambarkan saldo akhir yang dimiliki oleh bank yang berasal dari dana kordul hasan atau dana kebajikan. Nah, itu yang contoh ya, contoh laporan keuangan perbankan syariah. Terakhir kita lihat bagaimana format laporan keuangan asuransi syariah. Nah, ini ya. Ada tambahan cukup banyak ya, ada 9 kalau di asuransi syariah yang harus dilaporkan. Ya, yang pertama neraca, yang kedua laporan surplus ya, defisit underwriting data baru. Kemudian laporan perubahan dan data baru masuk ke laporan rugi labanya, laporan perubahan ekuitas, arus kas. Nah, ini kemudian sama dengan bank syariah, yaitu dana dan sumber dan penggunaan dana zakat.
laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Ini adalah laporan keuangan atau posisi keuangan neraca PT Asuransi Syariah. Menarik ini. Ya, jadi gurauannya mungkin katanya syariah gitu kan. Jadi ada nada-nada mungkin pesimis ini kan. Apakah betul sesuai dengan syariah atau tidak gitu kan. Makanya ada pernyataan katanya syariah ya. Contohnya ya. Kemudian ini adalah laporan surplus defisit underwriting dana tabaru ya. Jadi nanti akan kita bahas ya di kesempatan selanjutnya pas pembahasan akuntansi syariah untuk asuransi. Jadi ada di dalam polis yang dibayarkan oleh nasabah di takaful syariah itu, asuransi syariah itu ada dua. Ada yang merupakan dana tabungan, ada dana tabaru gitu kan. Dipisahkan ya, ada tabungan, dana tabaru. Oke. Ini adalah laporan perubahan dana tabarunya ya. Surplus underwriting dana tabarunya didasarkan accrual dikurangi kepada distribusi ke peserta berapa, distribusi ke pengelola berapa, surplus dana tabaru yang ada, saldo awal, kemudian ada saldo akhir. Kemudian ini laporan rugi labanya perusahaan asuransi syariah ya. Ada pendapatan, beban, kemudian laba usaha dan kurangi pajak atau zakat. Berikutnya, nah ternyata selesai. Baik, itu saya kira ya yang bisa sampaikan terkait dengan PSAK 101 ya, yang mengatur terkait dengan penyajian laporan keuangan institusi yang menjalankan prinsip syariah dalam bisnisnya, walaupun faktanya ini baru dua ya, yaitu perbankan dan takaful. Baik, tugas Anda ya, coba telaah ya laporan keuangan ya. Semua ya yang publikasi di media ya, baik dari bank maupun asuransi. Nanti dikumpulkan lewat spot ya kan. Nah, jadi untuk tahap pertama Anda baca aja lah ya. Saya nggak akan meminta untuk menganalisis, baca aja contoh-contoh laporan keuangan ya dengan yang dilaporkan secara lengkap, mulai neraca, laporan arus kas, kemudian juga laporan pendapatan atau rugi laba, kemudian laporan penggunaan dana qardul hasan, laporan dan penggunaan dana zakat, catatan atas laporan keuangan dan lain-lainnya secara lengkap Anda baca, Anda perhatikan. Nah, contohnya Anda bisa mengambil bank ataupun asuransi syariah atau takaful. Itu barangkali ya yang bisa saya sampaikan pada materi yang untuk pertemuan yang ketiga ini, yaitu penjelasan PSAK 101. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.